Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kali ini akan saya bahas materi dari perkuliahan pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang properti dan metode. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelum ini sudah saya bahas tentang kelas dan objek. Jadi kita review dulu sebelum kita membahas apa itu properti dan apa itu metode. Nah, kelas itu adalah desain atau template atau blueprint, ya. Kemudian kalau objek itu adalah merupakan hasil instansiasi dari kelas. Instansiasi itu bisa perwujudan, pembentukan, atau representasi. Kemudian kita akan bahas, jadi setelah kita menguasai apa itu kelas, apa itu objek, kemudian kita tahu analogi mana yang termasuk kelas dan mana yang termasuk objek. Kali ini akan kita bahas yaitu properti dan metode. Properti itu sering juga disebut sebagai atribut. Ya, jadi nanti di dalam PBO ada istilah atribut. Atribut itu juga properti. Properti juga atribut. Itu adalah nama lain. Nah, properti atau atribut adalah data-data yang terdapat dalam kelas. Ya. Berarti datanya, ya datanya. Misalnya, contoh yang kemarin kita punya kelas dengan nama rumah. Propertinya apa saja? Propertinya misalnya warna catnya apa? Ya, itu adalah datanya. Kemudian berapa banyak jumlah ruangan? Nah, itu juga termasuk kategori datanya. Kemudian ukurannya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, itu yang disebut sebagai properti atau atribut. Ya, nanti kita analogikan lagi, kita berikan contoh-contoh yang lain supaya saudara lebih tahu ya, lebih banyak contoh sehingga mudah dimengerti. Berikutnya, data yang membedakan antara objek satu dengan yang lainnya. Nah, data di sini itu adalah yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Kalau contoh yang kemarin analoginya mobil, itu berarti yang membedakan apa? Yang membedakan datanya adalah warna catnya, ya. Kemudian bisa lagi untuk tipe transmisinya misalnya. Kalau rumah apa yang membedakan? Warna catnya, luasnya, kemudian berapa banyak jumlah ruangannya. Jadi data di sini itu yang membedakan, ya, yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Tetapi masih di dalam satu kelas, yaitu kelas rumah ataupun di kelas mobil. Berikutnya, nilai dari properti bisa diisi dan diubah setelah instansiasi objek dari kelas. Nah, contohnya seperti tadi yang saya contohkan ya. Jadi kita punya kelas dengan nama rumah. Maka propertinya kita isi ya tadi dengan warna cat ya. Jadi misalnya warna catnya kita isikan warna merah. Nah, ini berarti kita melakukan pengisian. Nah, proses pengubahannya bagaimana? Proses pengubahannya kita akan ubah ya, misalkan rumah dalam jangka waktu 6 bulan ataupun mungkin 1 tahun, kita akan melakukan perubahan dari nilai propertinya ya, kita akan ubah warnanya semula warna merah, kita akan ubah menjadi warna putih ya, itu. Dengan demikian, objek dari instansiasi satu kelas bisa memiliki nilai data yang berbeda. Jadi kita punya kelas yang sama, kelasnya adalah rumah, kelasnya adalah mobil, tetapi data
ya, data itu dari objek, dari instansiasinya itu adalah berbeda. Warna catnya, ukurannya, ya, itu yang bisa berbeda. Di dalam kelas, properti disebut juga sebagai variabel. Ya, nanti ketika akan saya lihatkan untuk contoh source code-nya atau contoh beberapa kode program, ya, kode program dari pemrograman berorientasi objek, itu nanti kita bisa lihat bahwa properti itu dia disebut juga sebagai variabel. Ya, mungkin di mata kuliah algoritma sudah dijelaskan ya, variabel. Ada tipe data string, tipe data integer, ya. Kemudian nama variabelnya apa? Nah, itu yang disebut properti, ya, disebut juga variabel. Properti dapat berupa variabel, array, ataupun linked list, ya. Array itu artinya lari, ya, lari. Dulu ada mata kuliah namanya struktur data, itu akan membahas secara detail apa itu array, apa itu linked list, ya. Tetapi itu untuk pemrograman prosedural, ya. Tetapi di pemrograman berorientasi objek ini properti ini isinya itu ya variabel, array ataupun linked list, ya. Array atau lari itu adalah tipe data terstruktur yang dapat menyimpan banyak data dengan satu nama yang sama. Ini array. Nah, berbeda antara array dengan linked list, ya. Kalau array ini struktur data linear, ya, tetapi tipe datanya adalah komposit. Kalau linked list ini dibentuk secara dinamik dari berubah-ubah, ya. Oke, komposit bisa diartikan tetap, bisa, ya, gitu. Properti dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu, ya. Properti dalam kelas bisa lebih dari satu. Itu artinya data, ya, properti itu data di dalam kelas, ya, atau atribut di dalam kelas itu bisa lebih dari satu. Kalau contoh yang kemarin, misalnya mobil, ya, mobil itu ada datanya adalah warna catnya, kemudian jenis mobilnya, ini termasuk kategori sport atau SPV atau yang lain sebagainya, kemudian tipe transmisinya, apakah matic, apakah manual, ya, kemudian jumlah bannya berapa, kemudian tipe bolam lampunya dan seterusnya. Jadi properti ini, ya, atau atribut, ya, itu atau data di dalam sebuah kelas ini bisa lebih dari satu. Nah, contoh yang lain misalnya manusia, ya, salah satu makhluk hidup, atributnya ada status, ya, kemudian ada berat badan berapa, kemudian tinggi badan dan seterusnya. Jadi ini sengaja saya kasih banyak contoh supaya saudara lebih mudah dalam memahami, karena ini merupakan konsep penting dari pemrograman berorientasi objek. Berikutnya yang kedua ada namanya metode, ya. Metode itu istilah lainnya adalah behavior, ya. Behavior itu artinya perilaku, ya. Ini metode atau behavior itu adalah perilaku-perilaku yang bisa dilakukan suatu kelas. Nah, kalau properti itu datanya, ya, datanya, metode ini perilakunya. Perilakunya maksudnya bagaimana? Bisa ngapain saja, ya, bisa ngapain aja, atau dalam kata yang lain bisa melakukan apa saja. Ini yang dinamakan dengan metode. Masing-masing metode bisa dijalankan atau dipanggil setelah instansiasi objek dari kelas. Nah, ini maksudnya seperti ini. Kalau pada properti atau atribut, kita bisa ganti data, ya. Kita bisa ganti data, kita bisa isi data. Jadi semula rumah warnanya merah, kemudian kita lakukan pergantian data menjadi warna putih, yaitu untuk propertinya, ya. Pada metode atau behavior, kita buat dulu rumahnya, ya.
kita buat dulu rumahnya. Kemudian setelah dibuat, kita bisa melakukan pemindahan barang. Kita bisa melakukan pengubahan tata letak dan sebagainya. Nah, cuma syaratnya apa? Syaratnya instansiasi dulu, ya. Syaratnya itu harus dilakukan instansiasi dulu, atau diwujudkan, atau dibentuk, atau representasikan dulu, ya. Itu namanya instansiasi, ya. Instansiasi objek mana yang akan dijalankan metodenya. Jadi urutannya seperti ini. Kita membuat kelas, ya, kelas sudah, kita melakukan instansiasi perwujudannya, ya, kemudian kita melakukan pengisian, ya. Berarti urut, ya. Jadi kelas, kemudian objek, dari objek ke properti, ya, atau atribut. Atribut itu artinya kita mengisi atau mengubah propertinya. Kemudian kita ke metode, kita menjalankan metodenya, ya, kita jalankan metodenya. Metode pada suatu kelas dapat berupa metode void ataupun metode return. Nah, ini nanti di coding nanti akan kita lihat, ya, mana yang termasuk metode void dan mana yang termasuk metode return. Nanti di praktikum aja, nanti kita lebih enak untuk menjelaskannya. Nah, maksud dari metode void ini, dia tidak mengembalikan nilai. Ya, nilainya tidak dikembalikan. Tetapi kalau return itu searti, ya, return itu mengembalikan, ya. Itu adalah mengembalikan dari nilai. Nanti mungkin lebih enaknya kita lihat di contoh coding program, ya. Jadi ini ada dua tipe tergantung dari studi kasusnya. Berikutnya, metode pada suatu kelas dapat menampung parameter atau tidak. Ya, parameter itu argumen, ya. Jadi metode pada suatu kelas dapat menampung argumen ataupun tidak. Ini metode. Kemudian metode di dalam sebuah kelas bisa lebih dari satu. Bisa ngapain yang bisa dilakukan, ya. Kalau misalnya kelasnya hanya bisa melakukan satu tindakan, ya berarti maka metodenya hanya satu. Artinya dia hanya bisa melakukan satu tindakan, ya. Itu. Jadi kalau lebih bagaimana? Lebih itu berarti dia bisa melakukan banyak tindakan, ya, banyak tindakan. Misalnya kalau kita punya kelas mobil, ya, nanti akan saya contohkan ke kelas lain. Kelas mobil itu metodenya apa? Dengan mobil itu yang bisa dilakukan, kita bisa menambah kecepatan, ya, dengan cara menginjak gasnya. Apalagi kita bisa mengurangi kecepatan, ya. Kita bisa melakukan pengereman, kita bisa menghidupkan lampu, ya, lampu depan, lampu di dalam ruangan, ya. Kemudian kita bisa melakukan membuka jendela. Nah, ini adalah beberapa contoh dari metode. Jadi di sini metode dalam kelas itu bisa lebih, ya, bisa lebih dari satu, bisa satu atau kategorinya bisa lebih dari satu. Nah, ini analogi kelas dan objek. Ini minggu yang lalu sudah saya jelaskan, atau di pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Jadi kita mengenal kelas, ya. Kelas itu adalah blueprint, ya, atau istilahnya di awal tadi juga sudah saya sampaikan, desain, ya, atau template. Ini kelasnya. Kemudian ini adalah objek, ini adalah hasil instansiasi atau perwujudan dari pembuatan kelas ini. Ya, ini objek 1, objek 2, objek 3, objek 4. Nah, ini supaya saudara memahami apa itu kelas, apa itu objek, kemudian apa itu atribut, ya, kemudian apa itu metode, ya, properti atau atribut, apa itu metode atau behavior. Ya, jadi ini kelas, ini objek. Nah, kalau properti dan metode itu analoginya seperti ini. Jadi ini kelas mobil, ya. Kemudian propertinya apa? Datanya apa? Datanya
datanya dari mobil ini warna cat. Warna catnya warna apa? Jenis mobilnya, ini jenis mobil kategorinya apa? Sport atau SPV atau yang lain. Tipe transmisinya itu manual atau matic, ya. Kemudian banyak bannya, jumlah bannya, masing-masing mobil mungkin mempunyai ban yang berbeda, ya. Kemudian tipe bolam lampunya dan lain sebagainya. Ya, tipenya ada LED dan seterusnya. Nah, kemudian kalau metode dari kelas mobil ini, perilakunya atau apa yang bisa dilakukan dari mobil ini, seperti tadi saya sampaikan, kita bisa melakukan tambah kecepatan. Kita bisa mengurangi kecepatan, ya, yang bisa dilakukan di mobil, menghidupkan lampu, ya, mengerem, ya, menginjak rem, kemudian membuka jendela dan lain sebagainya. Nah, ini untuk apa? Kita analogikan, ya, supaya saudara bisa memahami dari analogi ini. Jadi ini, ya, di sini ada kelas mobil, kemudian misalnya kita punya kelas, ya, dengan nama mobil, kemudian kita instansiasi objek, ya. Misalnya kita punya kelas objek dengan nama mobil Udin, ya, Nah, hasil dari instansiasi dari kelas mobil Udin, ya, hasil instansiasinya ini, ya, setelah kita lakukan instansiasi dalam bentuk objek, kita bisa ganti, ya, dalam bentuk objek ini, mobil Udin ini, kita bisa ganti ataupun kita bisa isi datanya. Ya, kita bisa ganti ataupun kita bisa isi datanya. Misalnya warna catnya mobil Udin ini adalah warna putih. Jenis mobilnya termasuk kategori sport. Ya. Tipe transmisinya adalah matic. Ya, ini kelas, ini diinstansiasi, kemudian ini propertinya, ya. Kemudian banyak-banyak ada 4, tipe lampunya adalah LED dan seterusnya. Kemudian kita memanggil metodenya, bisa menambah kecepatan, ya, mengurangi kecepatan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, berikutnya dari kelas mobil, ya, kita lakukan instansiasi, ya, yang kedua dengan nama mobil Budi. Nah, mobil Budi ini kita bisa tentukan untuk propertinya atau data-datanya, kita bisa isi atau kita bisa melakukan perubahan, yaitu warna catnya adalah merah, jenis mobilnya adalah SUV, tipe transmisinya adalah manual, banyak-banyak adalah 4, tipe bolam lampunya adalah LED. Ya. Kemudian metode yang bisa kita jalankan, ya, atau yang bisa kita lakukan, kita bisa menambah kecepatan, kita bisa mengurangi kecepatan. Artinya apa? Data dari dua mobil ini, mobil Udin, ya, dengan mobil Budi, itu datanya berbeda. Ya, saya ulangi lagi, artinya data atau properti, ya, atau atribut dari kedua mobil ini bisa berbeda. Ya. Cuma kita bisa pastikan bahwa perilaku atau metodenya sama. Mobil itu ya bisa menambah kecepatan, baik mobilnya Udin maupun mobilnya Budi. Ya, bisa mengurangi kecepatan, baik mobilnya Udin maupun mobilnya Budi. Bisa melakukan pengereman, baik mobilnya Udin ataupun mobilnya Budi. Tetapi propertinya bisa berbeda, ya, warna catnya, jenis mobilnya, dan seterusnya. Ya, oke ini. Jadi karena hasilnya berbeda, ya, tinggal kita bisa jalankan perilaku mana yang kita inginkan. Jadi nanti kita bisa panggil. Jadi mobil Udin kita bisa menambahkan, mengurangi rem dan seterusnya. Nah, ini contoh yang lain. Jadi di sini ada sebuah kelas dengan nama binatang, ya. Kemudian kita lakukan instansiasi. Ini atributnya atau propertinya adalah jumlah kakinya berapa. Binatang itu kan jumlah kakinya beda-beda, ya. Kemudian
misalnya jumlah telinganya, ada yang punya telinga, ada yang tidak misalnya. Kemudian jumlah matanya ada berapa, jumlah mulutnya ada berapa. Nah, ini atributnya. Kemudian untuk metodenya atau perilakunya, kalau binatang itu berjalan, makan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh lain dari kelas, atribut, kemudian aktivitas atau metode. Nah, ini kalau contoh di dalam program ya. Jadi misalnya di sini ada kelas dengan nama lagu, ini adalah nama kelasnya. Kemudian instan variabel ya, instan variabel atributnya ya, atau semua objek yang dibuat dari kelas yang sama ya. Ini ada tipe datanya atau variabelnya ya. Kita tadi sudah sebutkan di awal, variabelnya kita buat dengan nama variabel dengan nama judul, tipe datanya karakter, ukurannya 35. Kemudian kita buat variabel dengan nama penyanyi, tipe datanya adalah karakter, ukurannya adalah 25. Kita buat variabel dengan nama durasi, tipe datanya adalah integer ya. Kemudian di sini adalah metodenya. Jadi nanti dia memastikan jika durasinya lebih dari 0, maka akan menampilkan valid. Nah, ini yang dinamakan metodenya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya tentang penjelasan dari properti dan metode ya. Setelah sebelumnya ada kelas dan objek, harapannya saudara paham konsepnya ya. Paham konsepnya, mengetahui secara betul, sehingga nanti implementasi di coding itu saudara bisa mengetahui, bisa mengubah, ya, bisa memberikan metode pada kelas yang telah kita buat. Ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa diajukan melalui grup WA ataupun e-learning, ataupun mungkin ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.